Hai teman-teman, apakah kalian tahu bahwa lingkungan dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita? Ada beberapa aspek dari lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia, di antaranya seperti kebisingan, cuaca, dan pencahayaan. Kondisi psikologis merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kondisi psikologis manusia dan bagaimana cara mengatasinya. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan gangguan pada kenyamanan serta kesehatan manusia. Sebenarnya, telinga manusia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat suara atau bising. Namun, jika terlalu sering terpapar kebisingan, daya akomodasi telinga akan melemah. Dalam keadaan ini, biasanya akan timbul gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu trauma akustik, ketulian sementara, dan ketulian permanen. Trauma akustik adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh suatu kebisingan dengan intensitas yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. Ketulian sementara adalah gangguan pendengaran yang bersifat sementara. Daya dengar seseorang yang mengalami ketulian sementara dapat pulih kembali sedikit demi sedikit. Waktu pemulihan tersebut berkisar dari beberapa menit sampai beberapa hari, namun tidak lebih dari 10 hari. Ketulian permanen adalah gangguan pendengaran yang berasal dari akumulasi sisa ketulian sementara yang tidak mampu pulih kembali. Hal ini terjadi karena seseorang yang mengalami ketulian sementara kembali terpapar kebisingan lagi, sebelum daya dengarnya pulih secara lengkap. Apabila berlangsung secara berulang dalam periode waktu yang panjang, maka ketuliannya yang semula bersifat sementara akan berubah menjadi bersifat permanen. Ketulian permanen umumnya terjadi setelah 10 tahun atau lebih terpapar kebisingan. Selain berpengaruh pada indera pendengaran, kebisingan juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia, seperti gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah tingginya intensitas kebisingan yang mengakibatkan terganggunya percakapan, sehingga dapat menimbulkan salah pengertian dari penerimaan pembicaraan. Selain gangguan komunikasi, kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Gangguan dalam melaksanakan tugas, misalnya pekerjaan menjadi tertunda karena adanya gangguan berupa kebisingan. Kemudian menimbulkan perasaan tidak senang dan mudah marah, serta stres. Terdapat beberapa tahapan akibat stres kebisingan, seperti menurunnya daya konsentrasi, cenderung cepat lelah, dan gangguan komunikasi. Kebisingan terdiri dari beberapa jenis. Pertama, kebisingan yang datangnya tidak secara terus-menerus, akan tetapi secara singkat dan tiba-tiba. Contohnya, yaitu kebisingan yang datang dari suara palu yang dipukulkan, atau kebisingan yang datang dari mesin pemasang tiang panjang. Kemudian, ada juga kebisingan yang datang secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, kebisingan yang datang dari suara mesin yang dijalankan atau dihidupkan. Terakhir, ada kebisingan yang muncul hanya sekejap, kemudian hilang, dan mungkin akan muncul kembali. Contohnya, suara mobil atau suara kereta api yang sedang lewat. Pada dasarnya, kebisingan dapat dikendalikan melalui 3 cara, yaitu pertama, pengendalian pada sumber yang dapat dilakukan dengan meredam bising atau getaran yang ada, mengurangi luas permukaan yang bergetar, mengatur kembali tempat sumber, mengatur waktu operasi mesin, pengecilan atau pengurangan volume, pembatasan jenis dan jumlah lalu lintas, dan sebagainya. Kedua, pengendalian pada media, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti memperbesar jarak sumber bising dengan pekerjaan atau pemukiman, memasang peredam suara pada dinding dan langit-langit, dan membuat tukang kontrol sehingga pekerjaan dapat dikontrol dari ruang yang terpisah. Kemudian, bila sumber bising adalah lalu lintas, bisa dilakukan pembatasan antara jalan dengan bangunan, misalnya dengan penanaman pohon, pembuatan papan lanskap jalan, pembuatan tembok atau pagar, pembuatan jalur terbuka hijau, dan daerah penyangga. Terakhir,
Pengendalian dapat dilakukan pada penerima kebisingan, yaitu dengan menggunakan alat pelindung telinga, mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, khususnya tentang kebisingan dan pengaruhnya, serta mengamankan seseorang yang terpapar bising dengan cara memindahkannya. Salah satu contoh dari kebisingan adalah kondisi pemukiman yang berada di dekat rel kereta api, yang seringkali terganggu dengan kerasnya suara kereta api yang tiba-tiba melintas pada waktu tertentu. Suara bising kereta api mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk, seperti mengganggu kenyamanan saat tidur, dan penduduk pun terbiasa berkomunikasi dengan suara yang keras. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 telah menetapkan bahwa tingkat kebisingan yang diizinkan untuk pemukiman sebesar 55 desibel, sedangkan suara kereta api yang lewat sekitar 95 desibel. Perlu dilakukan pengendalian untuk mengurangi kebisingan di pemukiman ini. Menurut Pedoman Konstruksi dan Bangunan, peredam untuk kebisingan ini dapat berupa penghalang alami dan penghalang buatan. Penghalang alami biasanya menggunakan berbagai kombinasi tanaman dengan gundukan tanah, sedangkan penghalang buatan dapat dibuat dari berbagai bahan seperti tembok, kaca, kayu, aluminium, dan bahan lainnya. Apabila menggunakan tanaman yang digunakan untuk penghalang kebisingan harus memiliki kerimbunan dan kerapatan daun yang cukup dan merata, mulai dari permukaan tanah hingga ketinggian yang diharapkan. Untuk itu, perlu diatur suatu kombinasi antara tanaman penutup tanah, perdu, dan pohon, atau kombinasi dengan bahan lainnya, sehingga efek penghalang menjadi optimal. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu. Kondisi cuaca senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Cuaca yang terjadi di bumi disebabkan karena adanya perbedaan suhu serta kelembapan antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Cuaca dapat mempengaruhi kondisi tubuh. Misalnya, sangat lelah karena kepanasan dalam waktu yang lama, dan tubuh berada di kondisi paling berat karena tidak dapat mengontrol suhu badan akibat cuaca panas. Selain itu, cuaca panas dapat memberikan dampak pada tingkah laku sosial, seperti perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya. Contohnya, orang-orang mempersepsi bahwa masyarakat yang tinggal di daerah panas adalah individu yang keras dan mudah marah. Cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja. Hal ini dapat dilihat pada industri baja yang biasa memiliki suhu tinggi di tempat kerja dalam waktu 8 jam atau lebih. Pekerja di industri baja akan mengalami dehidrasi, kehilangan garam dalam tubuh, dan memiliki daya tahan maupun kinerja yang semakin menurun. Sebagian besar individu yang terpapar pada suhu lingkungan yang cukup tinggi melaporkan ketidaknyamanan dan mudah tersinggung. Beberapa psikolog meyakini adanya hubungan antara suhu udara dengan kecenderungan perilaku seseorang. Misalnya, suhu udara yang panas dipercaya sebagai faktor pendorong munculnya agresivitas. Agresivitas adalah perilaku yang memiliki maksud untuk melukai dan menyakiti orang lain, baik secara fisik atau verbal, sehingga menyebabkan kerugian dan kerusakan, bahkan dapat memunculkan perilaku antisosial. Pada musim-musim tertentu, seperti musim panas atau musim kemarau, emosi seseorang akan lebih mudah meledak-ledak dan kecenderungan agresivitas semakin tinggi. Kita memang tidak bisa merubah cuaca, tetapi kita masih bisa mengendalikan agresivitas kita akibat cuaca panas. Bagaimana caranya? Pertama, perbanyak asupan air putih, minimal 8 gelas per hari untuk menghindari dehidrasi. Kedua, gunakan pakaian yang tipis, tidak menyerap panas, longgar, dan berwarna terang atau putih. Ketiga, memakai pelembab untuk menjaga hidrasi kulit dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Keempat, perbanyak asupan sayur dan buah yang tinggi kadar airnya. Kelima, jika ada waktu luang, isi dengan beristirahat yang cukup. Keenam, hindari paparan sinar matahari secara langsung.
Jika memungkinkan, cari tempat yang sejuk, teduh, dan cari ruangan yang memiliki pendingin ruangan. Ketujuh, jika memungkinkan, kurangi aktivitas di luar rumah antara pukul 11 dan 3 sore. Waktu ini saat suhu udara sedang mengalami peningkatan. Kedelapan, mandi untuk menyegarkan badan, namun jangan terlalu sering saat udara sedang panas karena akan membuat kulit menjadi lebih kering. Kesembilan, hindari makanan tinggi protein karena akan meningkatkan panas di dalam tubuh. Kesepuluh, kurangi pemakaian kosmetik yang terlalu tebal karena akan membuat udara lebih panas terutama di area wajah. Dan yang terakhir, jika kelelahan, segera istirahat di tempat yang teduh dan segarkan tubuh dengan cairan. Pencahayaan. Pencahayaan didefinisikan sebagai jumlah cahaya yang jatuh pada sebuah bidang permukaan. Pencahayaan berfungsi sebagai penerangan rumah atau bangunan agar kita dapat merasakan kenyamanan dalam beraktivitas baik di dalam maupun di luar. Ada dua jenis pencahayaan, yaitu pencahayaan yang alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan yang alami berasal dari alam, seperti matahari dan bintang. Matahari adalah sumber pencahayaan alami yang paling utama. Namun, sumber pencahayaan ini tergantung kepada waktu, musim, dan cuaca. Sedangkan pencahayaan buatan diperlukan ketika sumber cahaya alami, yaitu matahari, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pencahayaan. Contoh pencahayaan buatan seperti lampu minyak tanah, lampu gas, dan lampu listrik. Pencahayaan yang kurang ataupun berlebihan dapat berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan. Misalnya, kelelahan mata. Kelelahan mata ditandai dengan iritasi pada mata, penglihatan ganda, penglihatan kabur, sakit kepala, ketajaman melihat menurun, juga menurunnya kepekaan kontras dan kecepatan persepsi. Selain kelelahan mata, pencahayaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kelelahan saraf. Kelelahan saraf ditandai dengan gerakan yang lamban dan gangguan pada fungsi motorik ataupun psikologis manusia. Pencahayaan yang tidak tepat juga mengakibatkan terjadinya kesilauan, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, kelelahan mata, dan gangguan penglihatan. Pencahayaan yang kurang tepat juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, karena mudah lelah, stres, dan adanya kelelahan mental yang ditandai dengan sakit kepala serta menurunnya daya konsentrasi dan kecepatan berpikir. Secara umum, pencahayaan dapat memberikan efek yang signifikan bagi tampilan ruang, kesehatan, maupun psikologis. Berikut ini beberapa dampak positif dari pencahayaan yang tepat. Pertama, pencahayaan dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat dilihat pada tata cahaya yang lebih baik seperti tidak silau, dengan intensitas dan sudut yang tepat dapat membuat kita bekerja dengan lebih senang dan lebih keras lagi. Kedua, pencahayaan dapat mempengaruhi kesehatan, karena seseorang dapat merasa stres akibat perubahan cahaya atau pencahayaan yang tidak tepat, dan dapat dibantu dengan terapi pencahayaan. Ketiga, pencahayaan juga berguna untuk keamanan, terutama pencahayaan yang terang diperlukan untuk pekerjaan yang berbahaya atau yang membutuhkan detail tingkat tinggi. Keempat, pencahayaan dapat mempengaruhi suasana hati. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah besar orang yang dikumpulkan di suatu ruangan yang terang. Mereka lebih memilih untuk berbicara dalam kelompok yang besar, dan volume suara pada saat mereka berbicara pun akhirnya meningkat. Begitu juga kelompok yang sama dipindahkan ke ruangan yang lebih redup. Mereka berkumpul dalam beberapa kelompok, dan akhirnya volume suara pada saat mereka berbicara juga menjadi lebih rendah. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa cara untuk memaksimalkan pencahayaan alami di rumah. Dengan memaksimalkan pencahayaan alami, Anda dapat menghemat biaya listrik untuk pencahayaan di rumah. 1. Membuat kaca transparan di langit-langit rumah dapat memaksimalkan cahaya masuk meski rumah memiliki sedikit jendela. 2. Menghilangkan sekat ruangan atau ruangan yang minim sekat. 3. Menggunakan kaca glass block. 4. Memanfaatkan pintu rumah dengan bahan dan desain yang memungkinkan pencahayaan alami untuk bisa menembus masuk ke dalam ruangan. 5. Memaksimalkan ventilasi dengan material tembus pandang yang memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan.
6. Memilih warna cat yang cerah seperti warna putih atau warna lain dengan nuansa dingin seperti abu-abu muda, krem, biru, atau warna terang lainnya. Selain dinding, langit-langit rumah juga perlu dicat dengan warna terang agar dapat lebih banyak memantulkan cahaya. 7. Membersihkan kaca jendela secara rutin. Nah, setelah mendengarkan penjelasan di video ini, kita jadi tahu pengaruh lingkungan terhadap kondisi psikologis manusia. Selanjutnya, ayo uji pemahaman kita dengan mengisi link berikut. Link juga tertera di penjelasan video ini. Klik, isi, dan dapatkan hadiah menarik bagi 2 orang pemenang. Pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram kelompok kami. Jadi, jangan lupa untuk follow dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa, semoga sehat selalu dan ingat pesan ibu untuk melakukan 5M. Terima kasih.